Nilai minimum dari fungsi y sama dengan x min 3 akar x itu adalah, oke, jadi gini, kita pahami dulu maksud dari soalnya. Jadi, di sini, ini kan ada suatu persamaan. Dan di sini, nilai x itu kan bisa kita isi dengan berbagai macam angka. Kemungkinannya banyak. Misalnya, kalau x-nya kita isi dengan angka 4, berarti kan jadi 4 dikurangi 3 dikali akar 4. Berarti nanti nilai y-nya itu adalah 1 dikali 2, yaitu 2. Kalau misalnya x-nya kita isi dengan angka 9, ini kan jadi 9 dikurangi 3 dikali akar 9. Ini 6 dikali 3, itu adalah 18. Nah, untuk nilai x yang berbeda, maka nanti hasil nilai y-nya itu juga beda-beda. Nah, di sini tuh kita mau nyari nilai y sekecil-kecilnya itu tuh berapa sih nilainya? Seminimum-minimumnya nilai y itu nilainya berapa? Apakah negatif 2, negatif 1, dan lain sebagainya. Nah, gimana caranya kita mencari nilai minimum dari suatu fungsi seperti ini? Jadi, di sini ini adalah prosedur untuk mencari nilai minimum ataupun maksimum dari suatu fungsi fx. Langkah pertama, kita cari dulu fx-nya. Kadang di beberapa soal, fungsinya tuh tidak digambarkan secara langsung, tidak dituliskan secara langsung. Kalau di sini, dia udah kelihatan. Fungsi fx-nya adalah x min 3 akar 3. Nah, ini nih, ini adalah fungsi yang mau kita cari nilai minimumnya. Jadi, nomor 1 atau prosedur nomor 1 ini udah selesai, kita udah tahu fx-nya. Si soalnya udah nulisin nilai fx-nya. Nah, langkah kedua, kita cari f aksen x alias turunan dari fungsi fx. Jadi, langkah kedua yang harus kita lakukan adalah mencari turunan dari fungsi ini nih. Kita cari turunannya. Jadi, di sini kita tahu tadi fx-nya itu adalah x min 3 akar x. Di sini ini bisa kita sederhanakan ya, atau bukan sederhanakan. Di sini kita bisa tulis ulang, akar x itu kan x pangkat setengah ya. Akar x kita tahu itu adalah x pangkat setengah. Berarti, kalau kita punya persamaan seperti ini x pangkat setengahnya mending kita gabungin aja. Jadi, di sini, si x dikali x pangkat setengah itu adalah x pangkat 3/2. Kemudian negatif 3 dikali x pangkat setengah itu adalah negatif 3x pangkat setengah. Nah, jadi kita punya persamaan fx seperti ini. Sekarang kita mau nyari turunan dari fungsi ini. Oh ya udah gampang. Kita tahu aturan umum dari turunan. Kalau kita punya fungsi seperti ini, maka turunannya tinggal kita kalikan si n-nya ke bawah. Jadi n-nya turun, jadi a dikali n. Kemudian si x ini pangkatnya berkurang 1. Yang awalnya n jadi n-1. Udah gitu doang nih, aturan turunan tuh sederhana. Berarti di sini, karena di sini kita punya 3/2 di atas, ya udah 3/2-nya ke bawahin. Jadi di sini ada 3/2. Kemudian si x-nya pangkatnya kita kurangi 1. Yang awalnya 3/2, berarti dikurangi 1 jadi 1/2. Berarti x-nya itu tinggal 1/2. Nah, kita tahu x pangkat 1/2 itu adalah akar x. Nah, berarti x pangkat 3/2, kalau kita turunkan kita dapat 3/2 akar x. Sekarang, yang ini nih, ini negatifnya tetap ada. Kemudian sama kayak tadi caranya, setengahnya kita ke bawahin. Jadi 3 dikali setengah alias 3/2. Kemudian x-nya sama, pangkatnya berkurang 1. Yang awalnya setengah dikurangi 1 berarti jadi negatif setengah. Berarti di sini x-nya jadi pangkat negatif setengah. Biar pangkatnya jadi positif, kita ke bawahin aja. Jadi x pangkat 1/2. Pangkatnya sama-sama setengah, tapi ini negatif, ini positif. Karena di sini posisinya kita ganti. Dari yang tadinya di atas jadi di bawah. Nah, ini sama dengan 1 per akar x. Nah, berarti di sini tadi kan setengahnya ke bawahin jadi 3/2. Kemudian si x-nya pangkatnya berkurang 1 ternyata jadi 1 per akar x. Oh ya udah 1 per akar x-nya tuh yang ini. Nah, jadi ternyata ini adalah turunan dari fungsi fx yang kita punya. Sekarang kita baca langkah ketiga, cari nilai x yang memenuhi f aksen x sama dengan 0. Jadi kan kita punya fungsi f aksen x itu seperti ini. Nah, sekarang tugas kita cari kira-kira nilai x berapa yang akan menghasilkan f aksen x-nya itu sama dengan 0. Nilai x ini perlu kita isi dengan angka berapa agar si f aksen x-nya itu sama dengan 0. Oh ya udah, kita cek di sini nih. Ini kan kita punya f aksen x-nya itu adalah 3/2 akar x kurangi 3/2 akar x. Ini akar x-nya di atas, ini di bawah. Oh ya udah, yang ini kita pindah ruaskan ke kanan.
Jadi sekarang kita punya persamaan seperti ini. Ini kan 3/2-nya bisa kita coret nih. Oh ya udah, berarti akar X itu sama dengan 1 per akar X. Akar X-nya yang di bawah ini kita pindahkan ke sini. Kita pindah ruaskan. Jadi akar X dikali akar X alias X. Jadi X-nya itu sama dengan 1. Nah, jadi ternyata kalau kita masukkan X-nya 1 ke sini dan ke sini, maka f aksen X-nya itu pasti sama dengan 0. Oke, jadi kita udah dapat ternyata di X sama dengan 1, maka nilai f aksen X-nya itu sama dengan 0. Sekarang, yang terakhir, prosedur keempat, masukkan nilai X tersebut ke persamaan awal yang kita punya. Jadi, masukkan nilai X sama dengan 1 ke persamaan awal yang kita punya, yaitu yang ini nih, persamaan yang ada di soal. Ya udah, kita masukkan X-nya itu sama dengan 1. Ini jadi 1, ini juga jadi 1. 1 kurangi 3 itu min 2, dikali 1, ya udah min 2. Berarti di sini jawabannya itu adalah minus 2. Yang ini, yang A. Ya, jadi caranya seperti itu ya. Ada 4 langkah yang harus kita lakukan.